Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1222021. Di sini saya akan menjelaskan makalah-makalah saya yang berjudul yang pertama adalah ruang vektor dan yang kedua adalah citra digital. Namun yang pertama saya akan menjelaskan makalah yang berjudul ruang vektor terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya langsung. Nah, sebelum saya menjelaskan pengimplementasian ruang vektor, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ruang vektor. Model ruang vektor merupakan suatu metode yang cukup banyak digunakan dalam sistem information filter file. Namun, karena konsep information filtering memiliki prinsip yang mirip dengan information retrieval, maka model ruang vektor ini juga dapat diimplementasikan pada aplikasi information filtering. Dengan menggunakan model ruang vektor, dokumen-dokumen yang ada dan profil penggunaan dipetakan menjadi n-dimensi vektor. Profil penggunaan akan menjadi query yang relatif bagi dokumen-dokumen yang berubah secara dinamis. Ide utama dari permodelan ruang vektor adalah bagaimana mengubah objek yang ingin kita modelkan menjadi vektor dalam ruang vektor tertentu. Tiap dokumen atau profil akan dipresentasikan sebagai sebuah vektor. Panjang dari tiap vektor akan bervariasi sesuai dengan bobot dari masing-masing term yang menjadi elemen vektor. Nah, masuk ke cara mengukur kemiripan dokumen. Yang pertama adalah cara dot product. Ukuran kemiripan yang sering digunakan adalah dot product dan cosine similarity. Ukuran kemiripan dengan dot product adalah perhitungan yang cukup sederhana dalam menentukan similaritas sama dengan dokumen dengan query-nya. Jadi cuma dibandingkan saja dokumen dengan query-nya. Selebihnya itu ya menggunakan ini, rumus ini. Yang kedua itu cosine similarity measure. Pada model ruang vektor, penentuan kemiripan yang lebih tepat didasarkan pada perhitungan besarnya sudut yang dibentuk oleh vektor query dan vektor dokumen tersebut. Sudut yang semakin kecil menunjukkan derajat relevansi yang semakin besar. Jadi semakin kecil sudutnya, hubungan atau kemiripan antara dokumen dengan query-nya itu semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kita masuk ke pembahasan. Untuk penerapan atau pengimplementasian dasar dari sistem temu kembali informasi dalam pencarian dokumen adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga aplikasi Jupyter Notebook. Jadi Python sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam pencarian dokumen, sementara Jupyter Notebook berfungsi sebagai tempat penulisan source kode Python yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengimplementasian dasar sistem temu kembali informasi. Berikut pembahasan mengenai langkah-langkah. Yang pertama, sudah pasti kita akan mengakses terlebih dahulu Jupyter Notebook. Yang kedua, setelah masuk, kita akan membuat file Python, kemudian menuliskan source kodenya. Yang ketiga, kita mulai menghitung kemiripan skor kemiripan kosinus antara dua vektor menggunakan fungsi cosine similarity. Yang seperti saya katakan sebelumnya, cosine similarity itu salah satu cara untuk salah satu metode untuk mengukur dokumen satu dan dokumen yang lainnya dengan menggunakan rumus itu, dengan menggunakan sudut. Semakin kecil sudutnya ya semakin berhubungan atau mirip dokumen satu dengan dokumen 2. Oke. Dilakukan perhitungan frekuensi kemunculan term dalam dokumen. Oke. Yang kelima, menghitung bobot IDF atau inverse dokumen frekuensi suatu term dengan menggunakan fungsi calculate inverse dokumen frekuensi. Rumus yang digunakan adalah logaritma dari jumlah total dokumen dibagi dengan dokumen yang mengandung term tersebut. Adapun IDF atau inverse dokumen frekuensi adalah ukuran statistik yang menggambarkan pentingnya suatu istilah terhadap sebuah dokumen dalam sebuah kumpulan atau korpus. Yang keenam, dokumen-dokumen awal dipecah menjadi token, kata-kata, dan juga menjadi huruf kecil. Nah, bisa dilihat di sini kalau dokumennya itu ada 4. Yang pertama adalah saya suka makan nasi goreng. Yang kedua, nasi goreng adalah makanan favorit saya. Yang ketiga, makanan enak adalah makanan yang sehat. Dan yang keempat adalah saya suka makanan yang sehat.
Jadi 4 dokumen ini nanti akan dibandingkan semuanya dengan query-nya. Query-nya nanti akan dimasukkan. Yang ketujuh, semua mengumpulkan semua term unik dari seluruh dokumen yang dipecah. Term unik itu seperti keyword atau kata kunci tiap-tiap termnya. Yang kedelapan, membangun vektor dokumen, yaitu setiap dokumen dipresentasikan dalam bentuk vektor berdasarkan bobot term yang dihitung menggunakan IDF. Yang kesembilan, processing query. Query awal dipecah menjadi token kata-kata dan diubah menjadi huruf kecil. Nah, processing query itu merujuk pada seluruh jumlah aktivitas yang dilakukan untuk pengambilan data dari sebuah dokumen atau basis data untuk memenuhi permintaan atau data informasi. Jadi query itu saya suka makanannya. Dan nanti dibandingkan query-nya ini dengan 4 dokumen tadi, yang mana paling mirip. Seperti itu. Yang ke-10, membangun vektor query, yakni query yang dipresentasikan dalam bentuk vektor berdasarkan bobot term yang dihitung menggunakan IDF. Oke, kurang lebih seperti ini. 11. Menghitung skor kemiripan antara vektor query dan vektor dokumen dengan menggunakan fungsi quotient similarity. Jadi sudah mulai menghitung di codingan ini antara query-nya tadi dengan dokumen-dokumen tadi, yang 4 dokumen. Sudah mau dilihat yang mana paling mirip. 12. Nah, ini mengurutkan dokumen berdasarkan skor kemiripan. Dokumen-dokumen diurutkan berdasarkan skor kemiripan dengan query dari yang paling mirip hingga paling tidak mirip. Jadi yang paling atas itu nanti dokumennya yang paling muncul itu yang paling mirip dengan query-nya tadi, sedangkan yang paling bawah itu yang dianggap tidak paling mirip. Dan yang terakhir, angka ke-13, menampilkan hasil temu kembali. Hasil temu kembali ditampilkan yaitu dokumen-dokumen yang relevan dengan query diurutkan berdasarkan skor kemiripan. Seperti yang kita ingat tadi, query-nya tadi itu saya suka makanan. Terus, nah ini anunya, yang 4 tadi dokumennya. Tapi ini sudah diurutkan yang mana, dari paling atas dan paling bawah, yang mana paling sama dengan query-nya tadi. Yang paling atas itu seperti keterangan dari langkah ke-12, yang paling atas itu yang paling sama dengan query, paling sama, yang paling mirip, sampai yang paling tidak mirip, yang paling bawah. Jadi yang paling mirip itu saya suka makanan yang sehat, yang kedua saya suka makan nasi goreng, yang ketiga nasi goreng adalah makanan favorit saya, dan yang keempat makanan enak adalah makanan yang sehat. Nah, kenapa saya suka makanan yang sehat itu yang paling atas? Karena bisa kita lihat sendiri kalau query-nya itu sudah ada di dalam dokumen yang pertama. Saya suka makanan. Cuma bedanya yang di dokumen yang pertama itu ada tambahan kata yang sehatnya ini. Jadi ya sudah pasti dia yang paling atas lah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjut ke makalah kedua yang berjudul Citra Digital. Baik, saya lanjut menjelaskan makalah aljabar dengan judul Citra Digital. Masuk ke teori singkat. Pengertian citra secara harfiah, citra itu adalah gambar pada bidang dwimatra atau 2 dimensi. Jadi contohnya seperti foto atau lukisan. Pengertian citra digital agar dapat diolah dengan menggunakan komputer, maka suatu citra harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai diskrit. Dengan kata lain itu seperti matriks. Proses representasi citra menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi. Citra digital adalah hasil proses digitalisasi. Terus tipe-tipe citra digital ada citra RGB, ada yang grayscale itu yang abu-abu. Nah, untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu Python yang menggunakan Visual Studio Code dan OpenCV. Merupakan singkatan dari Open Computer Vision, merupakan sebuah library gratis yang diperuntukkan untuk melakukan image processing yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Masuk ke pembahasan mengimplementasikan citra digital. Yang pertama, perpustakaan OpenCV tadi,
terus ya membaca gambar berwarna. Terus pastikan untuk menggantikan gambar berwarna JPG dengan pet atau nama file gambar yang sesuai. Mengubah gambar menjadi skala abu-abu grayscale. Terus fungsi CVT color yang digunakan untuk mengkonversi gambar dari mode warna menjadi skala abu-abu menggunakan konversi color BGR2 gray yang ini. Terus menyimpan gambar hitam putih. Fungsi InWrite digunakan untuk menyimpan gambar hitam putih ke file dengan format JPEG dengan nama gambar hitam putih JPG. Pastikan untuk mengganti nama atau pet sesuai dengan kebutuhan. Terus berikut adalah kode lengkapnya. Pastikan untuk mengganti gambar warna JPG dengan pet atau nama file gambar berwarna yang sesuai. Berikut adalah kode untuk menampilkan hasil gambar hitam putih setelah mengubah gambar berwarna. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah menyimpan gambar hitam putih, kita menggunakan fungsi InShow dari OpenCV untuk menampilkan gambar hitam putih. Pastikan untuk mengganti gambar berwarna JPG dengan pet atau nama file gambar berwarna dengan yang sesuai. Setelah menjalankan kode di atas, jendela tampilan akan muncul dan menampilkan gambar hitam putih yang dihasilkan. Berikut adalah contoh implementasikan pada Python untuk mengolah gambar filter sharpen untuk mempertajam menggunakan matriks citra digital. Ini gambarnya. Terus ini codingannya lagi menggunakan Python. Nah ini, outputnya ini. Nah gambar originalnya ini dan gambar hasil embossnya itu di kanan. Jadi bisa dilihat kalau gambar yang di sebelah kanan ini lebih tajam daripada ya originalnya. Ya baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.